Ayo. Orang jauh dan deket. Terus Ayo. Ya. Yuk. Yuk, gimana ceritanya? Ceritanya alhamdulillah Pak Haji. sudah sampai Jambi. Artinya tadi udah itu Pak Haji, itu tadi pilih sapi. Ya. Hitam gagah. Gagah. Udah ketemu Mang Tatang? Udah. Oh iya. Udah. Nama-namanya udah dikasih ke Bu Ai? Belum nanti saya. Oh nanti dikasih ya? Iya. Nama-namanya ya? Iya. Nah sambil kurban beli sapi yang 100 juta, apa nih yang mau diobrolin? Maksain beli sapi yang harga 100 juta, Ya, apa nih yang mau diobrolin? Jauh-jauh. Ya intinya saya Apa? Apa yang mau diobrolin coba? Ambil duit 1 juta. Apa yang mau diobrolin? intinya minta doanya lagi aja Pak Haji. Biar Sebenarnya sih gini bos, kalau bos setuju ya sama istri tercinta ya. baik. Bos tuh tinggal paksain karena kan motornya ada di bos yang nyemangatin istri. Jadi bos yang harus dominan. 1 juta ya, beliin semua. Maksud saya gini, bisa gak yang sifat 18 jangan ada, 1 juga nggak boleh, 5 apalagi, 18 apalagi. Nah bos tuh masih ada yang dominan dari yang 18. Coba kasih istrinya kertasnya, coba mbak diperhatiin, sifat 18 yang mana yang masih ada dominan di istri tercinta, di suami tercinta mbak, yang 18 mbak. Coba mbaknya aja yang nilai ke suami, jangan suami nilai ke dirinya sendiri, tapi mbaknya. Coba Dibacain Pak Haji. iya dong, wajib. Gak apa-apa. Di sini bukan sakit hati nggak sakit hati, ini kan biar cair 100 miliar. Kan tadi udah motong sapi 100 juta. Iya. Apa mbak? Ngeluh. 1. Jengkel. Ya 2. Mancing jengkel. Ya 3. Bawel. 4. Cerewet. 5. Komen. 6. Cemburu. 7. Sama ini dendam. 8. Paling muka suntuk Pak Haji udah itu. Oke 9. Mbak, jangankan 18, 9 nggak boleh. Jangankan 9, 1 pun nggak boleh. Emang ada hadisnya Pak Haji? Yuk ajarin hadisnya. Hadisnya dengerin. Jadi terkait ini Rasulullah SAW bersabda di hadisnya yang masyhur, banyak dihafal. Hadisnya artinya kurang lebih begini, diawali dengan kata ingat. Berarti hadis ini penting, warning, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi hati harus dibersihkan dari sifat-sifat yang negatif itu. Kenapa? Karena dari hati yang busuk merusak semuanya. Secara fisik, medis, kalau hatinya rusak, maka penyakitnya penyakit fisik. Tapi kalau psikis, secara non medisnya yang rusak hatinya, maka merusak semua pikiran dan semua amalnya. Nah bisa gak tuh bos? 9, tadi kata bini lo 9. Kalau yang ada kan di itu 18, sama istri lo dipangkas separoh jadi 9. Gak boleh, 1 pun gak boleh, karena kan tadi kan udah denger cerita. Nah gimana tuh ngilanginnya bos? Bisa gak dihilangin? Insya Allah Pak Haji, berubah insya Allah. Mungkin itu aja sih, ego kayaknya tuh Pak Haji. Gimana? Kalau nggak kepancing jengkel, dia juga sama kan ya intinya. Yeah. Jadi makanya dari terakhir saya datang yang Pak Haji kemarin itu, Pak Haji saya bilang pisahin yang itu ya.
Kalau saya berantem, jangan sampai hajatnya terhalang gitu Ya. kan. Pisahin aja Pak Haji. Iya. Bisa gak? Ini udah gue pisahin. Iya. Tapi yang 9 kan penilaiannya dia. Iya, betul. Gitu kan. Bukan gue yang nilai loh bos. Makanya jalan keluarnya tuh gimana gitu Pak Haji. Kadang-kadang saya ngomong, kita sih gimana sih? Apa kita diem-dieman gitu kan? Jangan dong. Apa beda rumah? Jangan dong. Nggak boleh. Gitu. Jadi gini bos. Ngelatihnya itu dengan lu dari bangun tidur sampai mau tidur. Lo ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalkan lo lagi camping. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi nyupir, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi servis, lagi spuring, ganti ban, lagi di bengkel, alhamdulillah. Isinya cuman alhamdulillah. Biar apa? Biar setannya nggak masuk. Karena kalau udah setannya masuk, waduh, bos dikuasain sama itu yang 9. Udah dikuasain, egonya ada. Cemburuannya ada. Misalkan lo japri bini lo jawabnya lama. Udah lo nanya dari mana, tanya orang di rumah lagi ngapain, jawab nggak jawab, udah langsung merangsuk. Tapi kalau lo alhamdulillah, nanti jatuhnya jadinya legowo, lapang dada. Oh iya, mungkin dia lagi ke toilet kali. Oh iya, mungkin dia lagi ngurusin si kecil kali. Oh iya, gitu. Jadi legowo. Tapi kalau lo nggak alhamdulillah, bawaannya lu curiga, kesel, jengkel. Lagi apa sih? Lagi ngapain sih? Gitu. Terus apa lagi bos? Terus ini Pak Haji Ya. mau bilang juga, kan terakhir itu kan istri kan mau ada kerjaan dari Pemprov DKI ya. Bikin apa? Alhamdulillah, pengadaan aja sih Pak Haji. Pengadaan apa tuh Bu? Bahan kimia Pak Bahan Haji. alat-alat kebersihan apa kayak gitu, pengadaan aja sih. Tapi alhamdulillah udah keluar PO-nya tuh senilai 201 juta ya. Kayak gitu belanjanya di mana? Banyak sih Pak Haji. Oh, Kayak banyak. sabun-sabun kayak gitu sih. Ya, artinya untuk peralatan-peralatan di kantor-kantor kan kayak ATK apa gitu kan. Alhamdulillah. Kita itu belanja, keluar. jual ke sana jual. masih ada untung? Ada. Oh. Ada sekitar 30% lah. Masih ada. Ada. Nanti kita bagi orang dalam, masih kebagian kita. Udah kebagian. Sudah. Orang dalam udah duluan biasa. Itu ceritanya temen ngajakin join gitu Pak Haji. Saya kan udah lama nganggur ya Pak Haji, maksudnya pengen dong gitu ikut kerja gitu Pak Haji gitu. Tapi bukan bidangnya suami. Bukan bidang saya juga lagi Pak Haji. Oh bukan. Bukan. Oh ini baru. Iya, tapi alhamdulillah Suasana baru. Iya. Bidang Iya. baru. Iya. Penambahan aja. Oh. Kan saya basicnya emang kesehatan Pak Haji, dulunya bidan desa gitu Pak Haji. Oke. Iya, gitu. Terus ya alhamdulillahnya kok ya dikasih gampang sama Allah gitu Pak Haji gitu, udah keluar PO, tinggal ya sekarang belanjain sampel gitu, tapi baru mau berjalan gitu Pak Haji. PO-nya udah keluar. Oh udah. Besok udah ngambil 2 paket lagi sih. Ya minta doanya sama Pak Haji lah biar lancar. Kalau saya sih kan memang bidang saya di besi ya. Pak Haji ya. Bidangnya di alhamdulillah. besi. Iya, setiap hari itu mah kayak produksi saya ngurusin karyawan apa semua ya, itu mau makanan tiap hari lah. Itu kalau saya kan memang di besi, jual beli besi, produksi rak-rak supermarket, truk serbaguna. Sampai produksi saya holo, konstruksi itu, produksi walaupun ngejasa gitu kan. Yeah. Itu alhamdulillah tiap hari lah gitu kan ada. Ya minta doanya juga biar pembeli semakin banyak lah gitu dari yang ada gitu kan. Tuh. Bos, kan gue kemarin nanya sama tamu gue, bos, kok gue lihat rezeki lo nggak pernah berhenti, bos? Oh saya maksain Pak Haji, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Nah lu coba aja tiru tuh tamunya RDAY, sedekah subuhnya nggak bolong, Alhamdulillah. sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Alhamdulillah sampai sekarang Jangan sampai semenjak bolong. saya konsisten Oh, itu nggak pernah bolong. Sampai hari tadi subuh sampai Jumat sekarang kan saya sengaja nggak TF tuh. Biasanya saya kalau nggak datang kan transfer kan Yeah. ke Pak Haji tuh. Jadi sekarang saya datang langsung ke kandang kan. Yeah. Sekalian tadi Jumat Barkah, kalian
pilih sapi. Ya, jadi sedekah Jumat Udah itu udah. barokah jangan udah bolong, lagi sedekah di- subuh jangan Udah bolong. lagi dikonsistenin gitu kan. Nah, kedua, saya bilang apalagi bos yang kedua? Yang kedua, sifat 18 jangan ada satu pun di hati kita. Yang susah apa sih bos? Kepancing jengkel. Oh, pancing jengkel. Ini masalahnya Pak Haji, di kita ini berdua sama-sama punya ketus dan jutek ini. Kayaknya nih. Di istri ada, di saya ada kayaknya nih. Nah, bisa gak tuh bos? Jangan. Demi 10 miliar per bulan Tuh. dari Allah. Sekarang gede jutek apa gede hajat? Gede hajat, juteknya jangan ada. Gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat, janganlah kepancing jengkel. Kadang-kadang saya aja sendiri ngebercandain nih, mancing. Tapi kadang-kadang saya juga jengkel gitu. Oh iya? Jadi kepancing juga Berbarengan. Di jalan aja Pak Haji kalau nggak telat angkat telepon marah-marah. Kamu tuh kenapa gitu-gitu? Ya namanya orang sambil di jalan Pak Haji Iya. takut celaka gitu ya Iya. Pak Haji ya. Kadang sulit mengerti gitu kadang. Kamu sama aja kayak Sandra bohong gini, ketemu sama orang gini. Enggak kata saya gitu kan. Iya. Terus saya bingung. Gitu Pak Haji. Iya. Saking sayangnya suami ya. Nggak tahu juga. Tapi kebablasan cemburunya. Aduh, beda sama kameramen ya. Bini lo 5 ya. Bini lo berapa ya? Berapa? Coba lihat, Mbak. Bini berapa ya? Tuh 5. Gila tuh kameramen. Kameramen. Tapi insya Allah saya juga setia Pak Haji, saya juga nggak gitu. Iya, banyak setia ya. Iya, saya udah sayang. Kalau kameramen sih super setia ya kameramen ya. Berarti yang susah banget ini 3 nih, ketus, jutek, muka suntuk. Nah, coba bos. Ya. Tapi lo nggak usah khawatir bos. Lo nggak usah khawatir. Ada tamu RDAY udah meraktekin yang 18 susahnya anggujubillah min dalik. Dia maksain, akhirnya terkabul. Dia melakukan apa tuh? Untuk ngebunuh yang 18. Denda. Ya coba terangin. Jadi kemarin datang lagi sama Iya, anaknya. Anaknya. Jadi karena Privat yang kelima. privat yang kelima kemarin ya. Iya, jadi karena ini gimana Pak Haji, saya susah sekali untuk buang Melawan. ini, ngelawan ini, selalu muncul Pak Haji ini muncul selalu terlintas benak. Ya, kita ibaratnya agar kita ini jera seperti halnya kalau kita berlalu lintas itu biar nggak ngelanggar perboden sampai dijagain orang kampung searah putar balik sampai bertengkar kan. Tetap aja diterabas. Tetap aja terabas. Udah tanggung, tinggal 2 meter lagi, mesti putar balik. Iya, karena nggak ada denda, nggak ada tilang, nggak ada polisi yang jaga yang lewat nerabas di situ ditilang, maka berani saja ngelanggar saja, biasa saja. Tapi kalau di situ dijaga kemudian ditilang yang lewat di situ, pasti dia tidak akan mau lewat situ. Pasti dia jerah. Pasti jerah. Enggak ah. Maka Lagu ketilang. kalau kita sekarang sedang susah sekali buang jengkel, muka suntuk, 18 lah katakan, itu biar jerah, ya udah. Ya kalau yang kemarin langsung diajari, wah ini susah Pak Haji kalau saya harus dengan sholat tobat dulu harus ini. Lah gimana? Ya Pak Haji spontan saja. Ya udah, denda saja semuanya satu-satu. 18. Setiap sifat bayar denda satu sejuta berarti 18 juta. Bayar sekarang Pak Haji, ntar pulang aja dulu. Enggak Pak Haji, sekarang saya bayar langsung sekarang biar saya yang lalu bersih dulu, yang nanti misalnya kesalahannya dibayar dulu. Seperti halnya kalau kita lagi umroh, kesalahannya sederhana sebetulnya, lupa buka Celana celana dalam. dalam, pakai Kan CD, jahit. kan jahitan. Nggak boleh Itu kan nggak kalau boleh. umroh. Ya. Wah, gara-gara gak diingatkan, makanya kan pendamping itu kan harus jeli itu sebelum masuk ke batas itu kan harus diperiksain satu-satu. No, masih pakai enggak? Masih pakai, copot.
Kalau ternyata sudah batasnya kita punya hajat Bayar lewat, ya harus bayar dam. Kalau nggak bayar dam, Nggak berarti sah. nggak sah, kita punya denda. Jadi makanya yang itu orang Purwodadi itu langsung transfer langsung satu transfer. Pak Haji. Udah 18 Pak Haji, saya tebus semua pelanggaran saya. Besok kalau melanggar bayar satu lagi, bayar melanggar satu bayar lagi. Itu Jadi kalau lu kan bayar 18 juta plus tadi yang lu bilang kan masih 3. ya. Kan 1 kan kali 10. Kalau 5 kan 50 ya, 50 salam. Jadi kalau lo 3 10 10 10 berarti 30. 30 juta. 10 10 10. Tadi apa yang 3 yang lu susah tadi bilang? Ini tuh ketus, jutek, muka suntuk. Ayat ini. ini soalnya yang ini tuh di kita berdua tuh ada. Kalau nggak saya suntuk, dia yang suntuk. Iya. Kalau itu Sebenarnya kalau saya mukanya Pak Haji emang kalau diem tuh kayak bete, padahal mah enggak gitu. Oh, enggak. Biasa aja gitu. Ya emang gitu. Turunannya gitu kali Pak Haji, tapi enggak kesel enggak gitu mah. Gitu. emang kitanya kan ngeliatnya sama. Nah, Gitu. mungkin beliau melihatnya saya, "Kamu kenapa sih?" gitu. Oh iya. Padahal mah enggak, biasa Pak Haji gitu. Enggak Iya, ada iya. apa-apa gitu. Iya. Denda. Kalau memang kalau iya, kalau ini mah emang suka gitu egois dan marah gitu. Itu tuh apa-apa tuh udah menggelegar. Belum apa-apa tuh coba deh pelan-pelan coba Kalau deh ini. egois dan tadi mbaknya bilang menggelegar, saya nggak mau sampai kejadian uang udah ada, udah masuk, kepake. Itu namanya rezeki udah masuk, keluar lagi. Duit udah dapet dari bank sekian miliar, dipos-posin buat ini. Ya sisanya tinggal 50 juta. Ya sisanya tinggal 200 juta. Tapi kan yang masuk sebenarnya kan tadi 3 miliar. Kenapa jadi sisanya tinggal 100, 200? Itu namanya yang suka menggelegar-gelegar. Yang masuk gede, sisanya tinggal yang kecil. Nggak mau saya. Memang suka gitu Pak Haji di usaha kita juga maksudnya manajemennya udah mulai dirapihkan nih Pak Haji, tapi ya kayak gitu pinjem uang gede gitu, nanti uang itu di modal itu jadi barang gitu, tapi ujung-ujungnya tuh kayak sisa berapa tinggal berapa gitu Pak Haji gitu, nggak tahu ya suka gitu kan. Nggak ngerti juga karena kan panjang sih ceritanya Pak Haji. Kalau Yeah. kan ngebangun usaha ini tuh benar-benar memang dari nol ya, Ya. bukan dari orang tua atau Yeah. apa gimana. Kita tuh dari nol, benar-benar dari nol. Saya memang kalau saya basic kan ya orang namanya di calo ya Bu Haji ya gini gitu kan. Terus hubungan saya sampai Surabaya sampai banyak lah kawan-kawan saya memang besi. Ya memang dari nol, dari hutang ke hutang gitu Pak. Bos, kan kita usaha dari calo. Gue maunya nanti lo yang kedepannya nih setelah dari RDAY, calonya tapi calo yang kakap. Yang komisinya lebih gede banget daripada yang sekarang. Memang sekarang angkanya di angka 100 juta, 200, gedenya 500. Tapi nanti kalau udah kedepannya bos, masuknya udah ratusan miliar. Nutupin yang kemarin gitu loh bos. Bahkan yang kemarin tuh jadi milik lo semua tuh aset bisa. Bisa. Caranya apa? Itu tadi yang 18 jangan sampai keluar. Karena kalau 18 keluar atau minimal tadi 5 atau minimal 9 atau minimal tadi 3, ngerinya yang masuk gede, keluarnya juga gede. Jadi lo cuma kebagiannya 50 juta, 100 juta. Gede-gedenya 200 juta. Nggak mau gue. Gue maunya sekali masuk 10 miliar. Besok masuk lagi 10 miliar. Dan ini milik lo pribadi bos, bukan miliknya orang. Orang itu ya udah jatahnya dia, itu milik gua. Gitu. Nanti gedenya apa? Lebih gede itu daripada lo dagang bos. Jauh. Lebih gede lo itu daripada lo dagang. Bisa Pak Ji? Bisa. Dan pasti bisa. Memang semenjak saya yang ini kan dari saya kelola terus dari manufaktur itu
udah saya tinggalin tuh kegiatan-kegiatan untuk calo-caloan tuh ya sebenarnya udah nggak terlalu ini sih Pak Haji. Jadi fokus di produksi gitu kan, jualan, bagaimana cara kita ngejual, market dibanyakin gitu kan. Terus ya karyawan kan, aduh yang namanya ngurusin karyawan lumayan lah ya, sekitar lebih dari 25 orang. Itu namanya ngeluh gak? Lumayan. Ada gak di situ? Di situ ada gak ngeluh? Ada gak ngeluh di situ? Ada Pak Haji. Gitu Ya kan. elah. Itu. Baru ngomong tadi Iya, 3 udah aduh. nambah lagi 1 ngeluh. Nggak Udah boleh sering bos. diingetin Pak Haji ya gitu. Gimana? Ya maksudnya udah sering ingat 18 sifat gitu kan kadang gitu ya. Ya gitulah. Ya artinya tadi 2, dendam sama udah, artinya gini lah. Kita sama-sama ini apa kita udah biar kita ketawa semuanya gimana gitu kan gitu. Susah jalan keluarnya. Ini kan di kita sendiri Iya, yang harus memang selesai. Iya betul. Satu Pak Haji alhamdulillah tuh. Sering sepaneng. Kan. Iya. Terus sepaneng. Kan dari kamunya juga kalau itu teh. Iya tapi kalau misalkan kayak ada yang ngejar hutang gitu misalkan Pak Haji kan ya aku suka nggak tega kan gitu. Kalau sebelum masuk ke RDAY memang hutang saya tuh banyak, numpuk. Kalau sekarang udah terkikis. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Saya dari doanya Pak Haji, doanya Nak Yati. Alhamdulillah lah. Tinggal sisa berapa dan itu pun tidak terlalu ini. Tidak terlalu gimana, udah ada penyelesaiannya masing-masing lah. Yeah. Kita dari keuntungan kita potong, udah mereka juga udah menyadari ini dan itunya udah lah Pak Haji. Itu mah saya udah terlalu mikirin utang-utang yang itu sekarang. Kalau dulu memang sampai mau turun dari dari apa namanya? Pokoknya tentara-tentara kayak gitulah gitu kan. Sempet lah gitu, ada sampai ke kantor juga, tapi saya hadapin kan kayak gitu. Alhamdulillah semenjak saya masuk ke RDA itu mungkin udah berapa setahun lebih ya kita. Itu kan sekarang yang kayak gitu tuh udah gak dipikirin. Oke. Saya orang yang ngomong bodoh amat, kata Pak Haji tuh pakai apa? Pakai kacamata kuda gitu kan. Iya, diruduk bae udah. Pakai ilmu bodoh amat. Bodoh amat gitu. Bener udah itu mas, saya nggak terlalu itu banget. Nggak terlalu sepaneng, cuman ya kembali lagi kayak hutang bank. Oke lah, memang saya banyak kan kayak gitu. Tapi itu juga tidak terlalu dipikirin. Jujur, kalau misalnya bikin suntuk ini, yang bikin selalu salah paham, yang selalu kita jadi udah gegar gitu Pak Haji. Jadi selalu ada salah paham. Terkadang apa dikit belum apa teh udah kepancing gitu, maksudnya Pak Haji nggak bisa, maksudnya tuh pelan-pelan gitu tuh, nggak emang tipikalnya yang langsung up gitu. Gitu emang Karena memang ya dibesarkan di lapangan ya. pertama memang Ketemu orang-orang marah, ketemu marah gitu. ya gitu kayak preman gitu Pak Haji. Kita kan belum mengenal ibarat kata kasih sayang kayak orang-orang bagaimana gitu kan. Ya. Memang dari kecil tuh terus saya dibesarkan di kawasan. Iya. Di lapangan. Ketemu semua. Jadi ormas gesekan kita yang luar membina, biasa. kayak gitu ya. Gesekan. Gesekan itu kenceng banget. Jadi saya benar dikatakan sekarang juga belum benar ya Pak Haji ya yang namanya itu mah. Cuman insya Allah lah kalau saya tekankan subuh udah selalu berjamaah gitu kan, tapi pengen udah bener banget, udah pengen istiqomah banget kan kayak gitu semenjak sama ini gitu Pak Haji. Saya memang dibilang terkurung. Berarti ini juru selamat ya? Kategori seperti itu, cuman kan Kategori. kadang-kadang beliau Bisa aja suami tercinta ininya kalau kategori. bikin suntuk gitu kan. Iya. Pancing jengkelnya cepet gitu. Iya. Itu mah tinggal jalan keluarnya itu aja. Sebenarnya saya ke Pak Haji kesini tuh insya Allah di dalam minggu besok ya mau ada pencairan Pak Haji nih yang kemarin Yeah. tuh yang saya kan top-upan saya insya Allah minggu besok lah, semoga nggak diundur lagi. Terus Iya. sekarang kalau malam jarang bangun Pak Haji, jarang mau Kenapa sholat jarang bangun? malam. Nggak tahu deh, jadi susah banget. Padahal alarm gitu kan, bangun tapi itulah ya mungkin masih dilus-lus sama itu sama jurinya. Oh iya? Bagusnya bangun malam nggak Pak Haji? Iya dong. Tapi saya sempat bangun malam pakai yang pandan itu ya gitu kan, itu aduh luar biasa. Saya nikmat ke puncaknya, kerasaannya itu udah luar biasa. Semuanya logowo bener-bener.
Tapi saya ngerasa ada satu hati yang bilang rugi. Karena istri saya nggak ngelakuin itu, kedua dia kadang-kadang melunjak, saya rasa ke kita lah sebagai suami gitu kan, artinya agak sedikit sifat yang agak sedikit gimana lah istri, kadang-kadang kita suami kan ada harkatnya kan lebih tinggi ya gitu kan, tapi kalau dia ngelewatin batas, masa ya kita nggak boleh ngelarang ngomel kan kayak gitu ya itulah mungkin itu bisikan setannya ya, masa iya kan kayak gitu. Nah berhenti saya tahajud Pak Haji, berhenti saya tahajud, marah lagi marah lagi, ego saya keluar lagi. Sempat saya ngejalanin tahajud itu nggak berhenti, terus mungkin ada sebulan nggak berhenti. Yang pas kejadian di Surabaya itu, setelah itu kan jadi males tuh. Bukan yang itu. Bukan kemarin iya. baru sekali doang Iya, aku lihat. sebelum Surabaya yang enak banget ya. Udah ngajakin haji. Aduh enak banget itu, bener. Enak banget perasaan, nggak ada gundah, nggak ada gelisah, nggak ada, enak banget. Saya udah sampai ke titik puncak itu, tapi saya sengaja jatuhin lagi. Kenapa? Gara-gara istri itu rugi saya nih. Istri diam, maksudnya istri Baca begitu WhatsApp ngelunjak. saya. Kita nggak bisa ngajarin, nggak bisa marah. Jujur, memang kita nggak bisa marah. Kalau saya tahajud nggak berhenti, itu saya nggak bisa marah. Legowonya banget, lemahnya banget itu kan. Waduh, diinjak nih kepala saya nih, gitu. Iya. Kan sekarang aku juga mau. Itu setannya itu mungkin ya, itu ngegodanya itu biar berhenti tahajud. Jadi sayanya punya perasaan rugi kalau istri itu gitu, karena memang ya mungkin istri juga ngalamin lah perasaan ketika saya lagi tahajud begitu, tenang banget gitu, nggak ada kerisauan, nggak ada apa, enak banget rasanya, enak banget. Saya udah ngerasain sampai sekarang saya rasain itu saya bisa saya lakuin, karena itu bener Pak Haji. Saya bangun mandir pandan gitu kan, waduh enaknya luar biasa lah, nikmatnya tahajud. Saya udah ketemu, tapi saya jatuhin lagi, jujur aja saya mah. Karena saya nggak mau istri saya ngelunjak. Saya harus marahin ini. Saya harus bisa marah gitu. Saya berhenti. Jaga wibawa. Nggak itu juga kali Pak Haji, mungkin saya harus berhenti dulu tahajud supaya amarah saya keluar. Oh iya. Gitu. Tapi saya katakan rugi juga. Malah gak nih. keluar. Bukan, marah saya Pak Haji. Kalau udah nggak tahajud saya marah sama beliau. Apa itu? Ambil di 1 juta. Ada. Itu. Belinya di mana itu? Saya ngerasain. Nah, enaknya nikmatnya tuh tahajud tuh. Kita ketawa, nasi, enak ya? Hati kita lega, lepang, kita di posisi 10, zona nyaman. 10. Iya, ya kalau ekonomi mah gini-gini aja sih. Godaannya ini lagi baliknya 18 Itu. sifat. Iya, mungkin kalau aku tahajud terus, balik lagi aku Tapi bisa. memang dari Tapi dulu- kamunya, Enggak, tapi emang dari dulu di kamunya ini segini kamu masih berkurang. Sebelum sama aku kayaknya kamu lebih parah ya kayaknya. semuanya lah punya aku. Kembali lagi kan, saya belum mengenal. Kalau kata orang-orang bener kasih sayang bener tuh belum ada ya kan. Gitu. Kita dilus-lusnya sama ya yang orang-orang begitu, tidur aja kita di mana aja, dulu makan golok di mobil ada terus. Bawa lagi takut kurang nggak? Bawa 1,5 juta takut kurang nggak? Iya, kurang. Bawa takut kurang. Harus banyak sabar. Bahkan saudara sendiri juga bilang, aduh Oi dulu sama sekarang beda banget. Dulu mah Oi nggak seperti ini gitu kan. Sekarang mah sabar banget ngadepin abang nih, bagi saudara yang tinggal satu rumah Pak Haji gitu kan. Emang benar Oi sabar gitu. Ih Oi mah bener gitu ke abang tuh gitu. Emang kan orangnya gitu Pak Haji, bentar-bentar menggelegar gitu kan gitu. Karena satu sifat saya yang paling jelek, ini paling jelek, saya pengen hilang sih itu. Apa? Sifat yang paling jelek Pak Haji, saya tidak mau terhina. Oh iya. Saya memang orang susah. Ya. Dan saya tidak akan pernah nerima lah yang namanya satu hinaan atau harga diri saya kan kayak gitu. Ya. Iya, lebih baik saya keluar kan kayak Ya. gitu hitungannya. Itu aja. Harga diri saya yang memang kadang-kadang yang menurut saya wah udah keinjek nih gitu kan. Terkadang itu Pak Haji kalau ngobrol tuh belum sampai kepada apa tuh, jadi udah menangkap sendiri gitu Pak Haji. Jadi kalau menurut aku tuh kayak kurang dewasa gitu loh Pak Haji, ngobrol tuh nggak bisa dari hati ke hati, maksudnya tuh gini loh, gini gitu kan gitu. Mungkin ya itu tadi Kadang kan ini besarnya di bawaan. lapangan. Nah itu tadi maksudnya Pak Haji. Jadi Besarnya. menangkapnya memang jujur dari keluarganya seperti kurang kasih sayang dari kecil gitu. Jadi emang harus sulit gitu ngobrol. Jangankan saya gitu, karyawan, saudara apa gitu, kalau ngobrol tuh susah lah ngobrol sama abang tuh, harus lagi moodnya baik gitu. Sulit. Ya Gitu, kalau Pak baik Haji. itu saya nggak berhenti tahajud Pak Haji.
Moodnya Saya- baik tuh lagi enak ngobrol. 2 bulan saya tahajud terus, saya 18 sifat ini hilang. Jujur aja. Tapi dalam kondisi saya nggak bareng nih. Tapi kalau bareng ya udah susah. Saya itu kan saya udah ngomong sama istri saya juga. Aku rugi nih tahajud nih. Hanya untuk marah ke kamu, aku berhenti tahajud untuk marah ke dia doang. Iya. Itu saya udah menemukan itu tuh, titik itu tuh udah Iya. titik enak banget dah. Tapi masih ada juga, cuman kamunya nggak nyadar, akunya aja yang sabar. Oke. Iya. Nggak pernah aku Susah. ungkapin. Saya sempet Pak Haji, pengennya ya udahlah kita, maksudnya Pak Haji dia di Sukabumi dulu, saya di sini kan kayak gitu, biar menemukan titik yang enak gitu. Dia nggak mau. Janganlah, kan di sini ilmunya RDA keharmonisan. Jadi dengan harmonis, setannya yang menggodain kabur. Tapi kalau bosnya yang pisah, nggak ada harmonis dong. Siapa yang merhatiin makannya si bos? Siapa yang istri lagi apa? Jadi nanti nggak harmonis. Gue maunya harmonis. Kalau orang pernikahannya harmonis, bos berdua nih pasangan harmonis, itu setan kocar kacir bos. Kalau udah setan kocar kacir, duit masuk aja. Ada aja duit masuk. Nah saya maunya itu. Duit masuk terus. Walaupun dari angka kecil nanti lama-lama gede. Jadi kayak bola salju. Nggak apa-apa tetap serumah. Cuman paksain yang 18 nggak ada. Minimal 9 nggak ada. Minimal yang 3 nggak ada, minimal 1 pun nggak boleh ada. Yang dominan yang tadi bos tadi sebut 3 jangan. Tapi kalau memang nggak bisa, solusinya cuma 1. Paksain sedekah yang 18 juta plus yang 3. 3 kali 10 salam, berarti kan 30 juta, 10 juta. Udah itu aja, udah lo bebas. Ada aja, tapi kan lo udah bayar dam. Tapi saran gue, sebelum lo bayar dam, lo praktekin dulu. Yang gratisan dulu. Yang murah meriah. Kita lihat aja 30 juta. Yang Apa yang nggak pusing? Pon. maksudnya Tapi praktis. saya udah nyerah Pak Haji, jujur. Kok nyerah? Kan belum dicoba. Bukan dicoba udah. Itu 18 ini kan memang dari kemarin-kemarin kan udah ada ya. Ya. Kita udah ini dia beliau 18 ingat. Tapi kan itulah. Saya rasa saya mampu bisa ngelewatin 18 itu asalkan kayak nggak bareng nih. Ya. Saya sendiri istiqomah Ya. misalnya gitu kan. Kasih kesempatan saya 2 bulan lah. Itu bisa saya. Saya tahajud ngobrol gitu. Ya. Bener Pak Haji. Bisa saya kayaknya itu. Cuman kan kalau ketika saya udah enak-enaknya Mana bisa 3 hari aja enggak, bunda. Aduh. ya maksudnya kalau lagi itu dateng lah. Kan romantisnya aja ya Pak Haji ya. Iya. Kan gitu. Ya kan kita juga perempuan punya hati ya Pak Haji, pengennya Iya. juga disayang ya Pak Haji. Iya. Masa iya butuh cuman sekedar itunya. Gimana mau pindah? Apa mau pisah, bos. Jadi dendanya gimana Pak Haji? 18 kali sejuta, 18 juta. 18 juta tambah 30. Tambah 30. Berarti 48. Betul. Ya 50 lah ya. Iya. Nah, Soalnya kalau enggak pusing. dilanggar Ya, Pak lagi, Haji, ya. Hilangin dilanggar gitu kan, lagi. udah. Iya. Udah gimana? Berani mau ngejalanin gratis, ngejalanin itu. Kata kamu mending bayar aja. Pusing. Ya silakan itu mah. Ya udah. Kan di diri kamu sendiri. Ya Pak Haji ya. Hmm. Soalnya bener jujur Pak Haji. Saya rasa bukannya saya jemaah bagaimana, saya menikmati enaknya sholat tahajud. Saya udah ngerasa. Iya. Puncak itu saya udah ngerasa. Iya. Kayaknya saya diinjak orang juga nggak bakal marah. Iya. Sebegitu sifat saya segitu frontal ya. Nggak boleh lihat orang di depan saya. Jangankan Ajar injak, psikolog. lo dulu kesenggol aja langsung nyolot ya. Udah lah ribut kan kayak gitu kan Pak Haji. Enggak, kemarin udah titik puncak tahajudnya. Waduh. Gak mau udah bodo amat lah, mau orang mau ngejelekin saya bodo amat. Iya. Sifat yang ke orang nagih itu gimana ya dengan jawab dengan ini aja enak gitu kan. Ketenangannya ada bener saya rasa itu. Karena mandinya Berarti lo udah pernah dapat ketenangan dari Allah ya? udah Pak Haji. Saya sengaja turunin buat saya bisa marah ke ini. Iya. Itu karena ininya ya itulah gitu kan. Sifat 3 itu ya seperti ini.
yang cepat banget di dia itu ketus jutek ini yang bukan untuk yang nggak bisa. Kadang-kadang kita kan pengennya kan sama temen-temen ya. Iya. Kita kan alhamdulillah lah Pak Haji. Dari saya masuk ke RDA ya saya bilang bertambah lah. Sebenarnya ekonomi aset semua dia punya nambah walaupun kondisi hutang ya kan kayak gitu. Biarkan aja kata Pak Haji kan itu mah bukan urusan kita. Nanti kan Allah yang ngatur. Teknis waktunya bayar ada kok kan kayak gitu hitungannya. Ada keuntungan kok kan kayak gitu ya. Saya nggak pernah mikir itu. Cuman ketika saya disuntukin, ketika saya dijutekin, itulah kita jadi kurang asik gitu. Kadang-kadang kita temen klub main kemana gitu kan. Ini suntuk nih. Aduh. Dia kan kalau ketemu satu orang suntuk semua dia paling bawah. Iya. Ya kita ngikut kan Baji ya. Kita jadi nggak happy ya. Udah itulah makanya mungkin yang sebenarnya yang harus diintrospeksi banget ini. Iya. Itu Pak Haji. Coba lo cerita, dia habis bayar denda apa yang terkabul tuh orang Purwodadi biar bos semangat. Oh iya. Habis dia bayar denda. Kalau yang Purwodadi itu kontan itu. Jadi dia kan ada peluang kepala sekolah. Begitu bayar denda, dia dapat WA masih di sini. Pak Haji, alhamdulillah ini SK-nya turun Pak Haji. Kepala sekolah. Luar biasanya bukan kepala sekolahnya saja itu. Dia harus ngampu di 2 SMP. Jadi langsung kepala sekolah SMP 1 sama SMP 6 begitu. Jadi langsung ngampu 2. Kemarin datang ke sini sempat saya tanya, masih Jatuh ya? masih megang 2 SMP Bu? Masih. Nah, datang ke sini hajatnya 2, 1 suaminya yang terakhir kemarin itu suaminya 2027 mau maju kepala desa lagi. Yang kedua anaknya supaya dapat jodoh. Tinggal itu kemarin hajatnya. Tapi yang bayar denda, dia dendanya rata kemarin 1 juta 18 itu untuk mengawali saja dulu. Biar saya lepas dari yang kemarin-kemarin. Nah, kedepannya saya harus bisa menjaga Pak Haji. Nah, maksud saya gini bos. Bos harus yakinnya bulat. Karena yang bisa nyelamatin hajat si bos hanya diri bos sendiri. Bukan orang lain. Jadi yang bisa nyelamatin dirinya bos sendiri. Tapi kalau bosnya nggak bisa, sayang bos. Kesempatan di depan mata gede banget. Saya bayar denda aja Pak Haji. Sayang. Saya Itu bayar denda aja. Ya Pak Haji. Nanti sambil hati lu gembira bos. Tapi kalau di rumah istri tercinta lihat suami tercinta, bisa gak gembira istri tercinta? Saya mah biasa-biasa aja Pak Haji. Enggak, kalau gembira ngeliat aja. dia bisa gak dia gembira kalau dia gembira gak kalau di rumah? Pulang kerja, makan. Kerja bareng Pak Haji. Oh iya, kalau sampai rumah? Saya ini cuman ada kegiatan anak misalnya kayak tadi tuh suka bumi tuh karena anak pengen dihadirin acara pokoknya mau acara kegiatan sekolah lah. Saya sengaja memang saya jadwalkan hari ini saya pengen buat ke kandang lah sekalian pengen itu sapi ya kan? Jadi itu aja paling juga hari-hari biasa bareng Bareng ke gudang semua bareng itu paling kadang-kadang dia nggak ikut camping itu doang. Iya. Itu biasanya mau tiap hari bareng makanya 3 sifat yang suntuk jutek itu ya ketemu bareng. Oke. Kecuali ada kegiatan seharian nggak ketemu ya Pak Haji ada kegiatan. Nah mungkin besok-besok kan dari Pemprov udah jalan tuh gitu kan, mungkin dia ada kegiatan. Saya juga ke gudang gitu kan. Mungkin kemungkinan menurut saya sih kita ketemu sore itu rindu kan gitu Pak Haji ya. Jadi mobilnya masing-masing. Bos masing ke gudang, ke proyek. Mbaknya nyari barang yang buat kebutuhan. Dia udah punya mobil sendiri. Oh udah. Masing-masing. Mobilnya apa ya sekarang nyupir mbaknya? Jenik. Oh nyupir sendiri. Innova Jenik. Bos pakai apa? Pajero.
Dia bapaknya ini udah itu. Jadi Pak Haji tuh romantisnya dia tuh nggak kayak dulu waktu pacaran, intinya gitu. Oh, waktu Pak Haji. pacaran gimana? Boleh dong gue denger, pengen denger. Saya mau sama beliau itu karena dulu ketika pacaran itu satu sangat dewasa. Ini Sifat iya, nggak kayak anak kecil, sangat dewasa. Maksudnya tuh gimana ya Pak Haji, terus nggak pernah marah gitu, ini itu gitu. Pokoknya udah menikah tuh shock gitu Pak Haji, keluar semua gitu kan. Gitu, jadi ya mungkin Pak Haji sendiri bisalah menilai gitu ya gimana gitu. Nah kalau saya maksudnya dia pengen saya ngelihat saya itu happy gimana, saya juga pengen ngelihat dia juga kayak sama dong dulu waktu pacaran, maksudnya kan gitu Pak Haji gitu Oh, jadi pacaran romantis banget tuh. Iya gitu Pak Haji, sebenarnya saya tuh orangnya nggak banyak Didatengin ke tempat mbaknya kerja gitu. sering itu Pak Sering. Haji. Wow, Je, lo 5 bini gimana, Je? Ini 1 tahu tiap hari didatengin. Iya, Oh, sampai jadi dia datengin ke tempat mbaknya praktek. jauh banget Pak Haji. Saya di Campaka Cianjur jadi bidan desa, di sana di puskesmas ditemenin dinas malam Pak Haji, saking pengennya sama saya gitu kan. Beliau pun mengakui gitu, alhamdulillah ya kita dari nol sama-sama, nggak kayak dulu waktu zaman nikah sama yang pertama gitu. Sekarang rezeki naik apa, cuman maksud saya tuh tolong kamu tuh, saya pengennya tuh kita sama-sama tuh kita bisa ngontrol emosi, sabar, ngobrol tuh baik-baik, enak. Memang nggak tahu kenapa, mungkin entah dari oroknya kali Pak Haji, ada Dari sifat-sifat oroknya. yang memang begitu gitu, nggak Je, bisa lo oroknya dihilangin salah. gitu. Salah nyidam lo. Gak dibedong si Uje. Gak dibedong si Uje, bedal. Ya, pokoknya sisi sifat sabarnya tuh sangat amat tipis, setipis tisu gitu Pak Haji. Jadi ngobrol apa sedikit tuh belum, udah deh salah paham. Jadi kayak malas ngobrol gitu loh Pak Haji. Udahlah. Jadi ya banyak kan kadang suka dipendem, ya udahlah ya udah gitu Pak Haji. Iya, iya. Jadi terkadang juga jangankan beliau pengen lihat saya juga pengen dong lihat sayang gimana ke saya gitu kan, saya juga seneng gitu Pak Haji. Iya, Karena iya, iya. dia juga pengennya dibahagiain terus, saya juga pengen dong gitu. Bukan Gantian. iya gitu Pak Haji. Jadi Jangan dia sendiri doang. ya iya gitu. Ya Egois, Allah, gitu, Pak Je. Gubrak. Kalau lo Je sama Bu Sari, Sari Jamu. Bu Sari di sayang-sayang sampai dibawa ke Pulau Genting Island. Makanya saya kadang pengen kerja gitu kan, karena udah kamu nggak usah kerja, udah kamu tinggal ngusapin ini aja titik. Nah ini gini kata saya Pak Haji, kalau misalkan lagi berantem nggak diomong gitu Pak Haji, kan kalau apa aja kan suka diomong, apa sakit disimpan ya udah gitu kan. Jadi emang kalau ngobrol tuh nggak bisa gini enak gitu tuh, nggak bisa, apa belum apa dikit udah up gitu kan. Gitulah gitu Pak Haji. Ya mungkin memang itu entah ya bawaan dari orok kali apa kayak gimana. Pak Haji gitu ya yang sulit. Gue baru diubah denger di Je, lu Je tahu bawaan orok Je. Harusnya dibedong lo jadi bedol. Iya, iya. Dulu kok bisa ketemu sama suami tercinta di mana? Dikenalin siapa? Pak Haji mohon maaf kalau boleh jujur ya. Ya. Dulu tuh saya sangat amat benci banget sama beliau. Benci benar. Saya tuh dulu Pak Haji udah punya pacar. Dan saya tuh punya kriteria tersendiri. Bahkan ibu saya juga pun dulu nggak setuju. Saya sampai didukunin biar bisa lupa nih. Aduh. Habis 30 juta kalau nggak salah dulu tuh. Mau dong alamat dukunnya. Mau dong alamat dukunnya. Memang saya Pak Haji tuh pacaran tuh banyak kan hanya lewat HP gitu ya, kayak sosial media gitu Iya. Pak Haji gitu. Karena memang saya jujur nikah aja telat umur 30 karena saya pengen fokus kerja dulu. tuh, Sekarang anak karir. berapa? Anak lahir dari saya 1, ini bawaan 1 gitu. Oh, iya. Ya ibu saya kan dulu nggak setuju karena Yang bawaan dari mbaknya sekarang umur berapa? 6 tahun Pak 6 Haji. tahun. Iya. Jadi udah sekolah belum sih kalau 6 tahun? TK. Oh, Ini TK. sekarang nanti mau masuk SD tahun ini gitu. Oh, iya, iya. Laki perempuan? Perempuan Oh, Pak iya. Haji gitu. Gitu karena dulu saya menganggapnya ini Jadi tuh kenalnya di mana nih sama
suami Saya tercinta? itu dulu Pak Haji bidan desa di Campaka itu satu bidan, satu desa 2 bidan. Saya sama senior. Kebetulan saya tuh dulu mang pengen ngalah ilmu gitu Pak Haji, pengen pinter gitu kan, belajar yang senior. Ternyata senior saya itu janda Pak Haji. Suka ngenalin teman-teman yang dari Jakarta gini-gini. Mungkin saya nggak tahu ya, ke bawah-bawah gitu Pak Haji ya, dikenalin sama temennya ini gitu Pak Haji. Dikenalin sama temennya suami. Sama temennya suami Pak Iwan gitu namanya. Ini juga tahu nganter-nganter pacaran, tahu nganter pacarannya makan bareng gitu Pak Haji. Paling main-main udahlah gitu. Itu bareng-bareng sama yang lain ya. Bareng? Bu Encih. Iya, sama bidan teman saya juga ditemenin gitu. Nah, pas saya masih ingat banget waktu itu saya habis nolong yang lahiran hari Minggu Pak Haji. Saya juga kondisi mohon maaf kecil-kecil, saya udah punya gaji. Udah ada gaji. Mobil saya juga udah punya, jelek-jelek juga. Udah punya. Tiap minggu saya suka pulang pergi Pak Haji ke Sukabumi karena kangen sama rumah kan Iya. gitu ya. Kadang suka mandi karena air di desa itu kan airnya kurang bagus Iya. gitu. Ini ngajak ketemu, saya juga nggak tahu ini lagi ada masalah sama keluarga. Saya tipikal orangnya tuh nggak enakan Pak Haji. Saya mengenal beliau ini teman karena dulu pernah nganterin saya kan, gitu. Lan sini temenin dong Pak Ajis gitu. Dulu kan manggilnya masih Bapak. Iya. Gitu. Ini sama temennya gitu Si Pak Haji. Bapak. Iya. Terus Je, Bapak tahu Je, lo manggilnya a. udah gitu, udah makan bareng gitu. Lan temenin yuk ke Sukabumi, katanya ngapain? Udah sekalian arah kamu pulang gitu. Ya udah gitu. Nggak enak lagi karena kan ini ngobrol terus Pak Haji nyeritain rumah tangganya terus Yeah. gitu kan. Pokoknya saya nggak mau terlibat, tapi lagi-lagi mungkin rasa nggak enak gitu Pak Haji ya gitu. Yeah. Nggak ada perasaan sama sekali Pak Haji. Udah saya tap tuh denda. Oh iya iya. Udah itu mah masa lalu. Udah Ya. gitu. Udah gue bayar tuh dendanya, udah jangan kayak gitu. Setuju. Aduh. Udah. Bos Ajis. Ya. Bos Ajis ya ampun. Iya, aduh ya Allah. Sudah dibayar tadi. Udah. Ketutup. Tapi Mbak. Pak Udah Haji, ketutup. oh iya, Pak Haji ini tuh maksudnya memang jodoh dari Allah gitu kan ya Pak Haji ya. Ya. Cerita kehidupan ini tuh gitu Pak Haji. Ya, oke bos. Makasih ya bos. Ya. Terus gimana Mbak? Ya enggak, ini tuh maksudnya memang jodoh dari Allah gitu kan Pak Haji. Iya betul. Tidak ada yang serba kebetulan Mbak. Iya. Tidak ada yang serba kebetulan. Semuanya pasti udah seizin Allah. Tidak ada yang serba kebetulan. Berarti Allah ngirim saya ke beliau ini pasti ya biar mungkin yang terbaik kali gitu ya Iya, Pak Haji. Tapi jadi- godaannya di sayanya ya Allah Pak Haji luar biasa, harus sabar banget gitu Pak Haji ngadepinnya. Alhamdulillah anak nih yang pertama bawaan yang ini Pak Haji luar biasa dulu. Ikut di mbaknya apa enggak? Ngedoja Ikuti banget. saya, ikut Alhamdulillah. Ikut di mbaknya. Iya. Ikut sama mbaknya. Iya, sekarang Umur di berapa? pesantren. Sekarang di pesantren. Laki perempuan? Perempuan. Oh iya. Di 14 ya kakak ya? Apa 13? 15. pesantren mana bos? Alu mana? Sukabumi. Oh iya 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 iya. iya. Sukabumi. Jadi kalau dia pulang dari pesantren ngumpul sama si bos bareng. Kumpul bareng. Oh, Di rumah. Memang dari kecil ikut kita. Dari kecil. Dari kecil. Oh iya iya iya. iya. Karena setelah pisah anak saya bawa. Saya nggak ngurusin apa-apa, anak aja lah kan kayak gitu. Iya iya iya. Sampai sekarang sih udah sama kita. Nah, Sama ini juga sayang kok. oh sayang. Makanya alhamdulillah berubah jadi anak yang baik gitu kan. Iya, Dulunya itu mah subhanallah banget. Kenapa nggak kalau tidur pas pulang ke rumah di Camahan? Di Pak Haji Camahan. alhamdulillah sekarang udah itu Udah. teh Udah. dapat ikhtiar saya itu. Oh. Dulunya yang ngasuh mertua Pak Haji kelas 5 SD kelas 6 SD masih BAB di celana, masih ngadoja gitu gimana sih Pak Haji Oh, tahu iya, nggak? iya, iya. Muji banget gitu. Mama tinggal di mana? Di Cikarang. Di Cikarang. Oh iya iya. Karena emang ya namanya nenek ya ke Iya. cucu gitu. Terlalu sayang kalau nenek. Nggak mau apa ya? Nggak mau cucunya itu. Jadi terlalu disayang jadi akhirnya kadang lengah. Oh jadi udah dicamahan sama mbaknya. Di Camahan sih enggak, tapi saya baca doa, Oh, saya iya. tiupin alhamdulillah anaknya lembut, Oh, jadi iya. anak baik, terus ya gitulah diajarin. Gitu. Udah alhamdulillah itu Pak Haji. Artinya itu waktu pernikahan ya mungkin godaannya itu. Mm-mm. Sekarang itu godaannya alhamdulillah hilang lah.
Udah hilang. hilang. Ada mah ada tapi nggak Nggak terlalu itu banget. dulu. Nggak terlalu. Udah dewasa banget sih anaknya. Ditaruh di pondok mau tuh dia? Mau. Maksudnya? Alhamdulillah mau. Mau. Oh. Nah pulangnya berapa minggu sekali? Berapa bulan Pulang. sekali? Asal per Berapa bulan tahun aja, sekali? bulan ya? Liburan sama kayak sekolah aja Sekolah Pak aja Haji liburan. umum. Oh gitu. kayak kemarin ini liburan 2 hari. libur. Hari Enggak. Senin Selasa. Enggak, itu mau liburan dekat mah enggak. Kalau libur lebaran sama kenaikan kelas Pak Haji. Sama Oh. tahun baru paling udah gitu. Liburan panjang aja, kira 10 hari Iya. gitu. Oh kayak kemarin 2 hari Senin Selasa enggak ya? Enggak. Oh, Kemarin itu. baru ngeliat sih ke sana ngejenguk. Oh kita boleh. Sebulan sekali ngejenguk. Kalau nengokin tuh bawain makanan. Iya, tiap bulan pesenannya semua alhamdulillah juga saya. Ada permintaannya. Ih, banyak. Iya, ada. Pop Nih, mie, kadang ini coklat, nggak Silver percaya. Queen gitu. Iya. Emang Banyak. baju-baju, jilbab, Ah? celana itu kan sering hilang Pak Haji. Asal bulan beli terus itu. Oh. Banyak. Oh gitu ya kalau di pesantren nih. Oh. Iya, banyak permintaannya banyak lah. Dia mau ngirimin banyak udah saya nggak ngurusin sih. Tapi dia nggak masak kan? Makannya Nggak, di pesantren nggak, kan? Ada di itu di Kantin. pesantrennya bukan kantin apa? Dikasih makannya. Iya, dapat makan. Udah berikut itu kita Oh bayaran udah berikut itu. laundry sama makan terus apa lagi? Jadi kalau anak umum tuh SD apa SMP sekolahnya? SMP. SMP. SMP kelas 2. Kelas 2. Sekarang naik kelas 3 nanti. Kelas 3. Oh, ini naik-naikan. SMA di sana udah sepaket sama SMA. Oh jadi ada SMA-nya juga di situ. Ada, lanjut. Jadi luar Kalau biasa. mana sih? Bagus sih Pak Haji. Bagus udah lumayan lah. Lumayan bagus lah menurut saya udah luar biasa perubahannya. Bos, kan bos udah bayar denda nih. Mm. Alhamdulillah udah bayar denda. Bisa gak sih bos, yang 18 kan udah nggak berlaku. Mm-mm. Tapi bos manggil berlaku. Pasti cair 100 miliar, pasti cair 100 miliar, pasti cair 100 miliar, pasti minggu ini cair 100 miliar, pasti minggu ini cair 100 miliar, pasti minggu ini cair 100 miliar, pasti. Nah, itu bisa gak diucapin dari bangun tidur sampai mau tidur? Kalau memang cairnya 100 miliar. Tapi kalau lo mau cairnya project, pasti bulan ini ada project, pasti bulan ini ada proyek, pasti bulan ini ada proyek. Kalau itu proyek. Nah, apa yang bos inginin wajib dipanggil dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi nyupir, sebut. Lagi makan, sebut. Lagi mandi, sebut. Pokoknya jangan sampai lengah. Berulang-ulang. Itu aja pesan gue. Dan gue mau bulan ini harus ada yang cair. Amin. Apa yang lu panggil. Amin. Gitu. Soalnya kalau misalkan bos nggak manggil, sayang. Lu mau manggil kucing apa ayam apa burung? Gue mau manggil kucing ya pus. Nanti yang datang kucing. Gak bisa kita manggil ker. Yang datang kucing nggak mungkin. Lu manggilnya apa tadi? Oh cair 100 M. Panggil gitu. Kedua, bisa gak sih bos pada saat lihat sesuatu yang gak enak dilihat, tapi harus lo lihat karena kan ini depan mata. Lo ngucapnya gak boleh astagfirullahaladzim, gak boleh ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi yang lo ucap alhamdulillah 9 kali, pasti hajat gue terkabul. Gitu. Jadi sesuatu yang lo lihat, yang di depan mata, enak gak enak lo harus lihat, dan lo gak boleh ngucap di luar itu. Kecuali hajat yang lo sebut pasti terkabul. Karena ayatnya habis gelap terbitlah terang. Gelap yang kita lihat gak enak, tapi lo gak boleh ngomong gak enak, lo harus ngomongnya terang. Begitu. Berarti kalau gue denger petir, udah gak boleh ngomong astagfirullahaladzim, alhamdulillah hajat gue terkabul. Dengar berita duka, bos, teman SMP lo meninggal bos. Lo udah gak boleh ngomong innalillahi lagi, lo udah ngomong alhamdulillah hajat gue terkabul. Baru lo ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu ngomongnya yang kedua. Ketiga,
setiap yang lo udah kerjain, lo nggak boleh inget-inget. Setiap yang lo udah lo kerjain, apakah itu positif atau apakah itu negatif, nggak boleh diinget-inget. Karena gue maunya natapnya lebih gede. Jadi kalau kaca mobil, yang gede yang di depan. Yang udah lalu lo lihatnya dari spion aja kecil aja, sekedar aja. Kecuali lo kalau mau lihat kecil jadi mundur. Lo kalau mundur kan lihat spion. Lo mau mundur? Nggak mau gue. Ya udah lo jangan lihat yang kecil dong, lihat yang gede. Tuh. Jadi yang udah berlalu, apakah itu positif atau negatif, lo nggak boleh inget-inget. Contohnya gini, lo makan berdua. Misalkan di sate kambing. Nah, lo lewat. Lo ngomong begini sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Manggil istri. Bun. Lo jangan makan sate di situ ya. Gue pernah makan sate di situ. Itu yang dagang kurang ajar, Bun. Loh, kan kita kemarin udah berlalu, ngapain diinget-inget lagi? Nah, itu yang bikin hajat kita jadi lemot. Jadi yang udah berlalu, mau dia positif, mau dia negatif, nggak boleh diinget-inget. Jadi kalau istri tercinta ngomong sate, lo nggak boleh inget. Gue pernah minta kecap aja lama banget, sehingga nafsu gue jadi berkurang. Nah, nggak boleh. Kan udah kemarin, udah aja biarin. Kalau kita pun nggak makan di situ, nggak boleh diinget lagi. Nggak boleh. Itu yang bikin hajatnya mundur. Aduh, mundur. Itu. Apa sate? Apa aja? Indomaret. Apa Maret? Martabak. Apa aja? Nggak boleh. Pesen gue cuma itu doang. Karena hajat lo yang di depan mata gede banget. Gede banget. Sayang kalau cuman jadi penonton. Minimal gue nikmatin hasilnya. Nanti kalau itu udah terkabul, bertahap naik. Terkabul, bertahap naik. Terkabul, bertahap naik. Terkabul, bertahap naik. Udah akhirnya kita di atas deh. Semua lo kendaliin. Bisa? Bisa. Kan banyak contohnya, Bos. Awalnya dia waktu ngerintis jadi driver, sekarang di usia dia 50 tahun, atau dia di usia 52, 53, kan dia jadi menteri, kan dia jadi dirjen, kan dia jadi ketua partai, kan dia jadi pengusaha, kan dia jadi... Nah, gue maunya lo begitu. Bisa? Apalagi, Bos, yang mau dibahas? Pencerahan yang tadi, Pak Haji, yang apa tuh namanya? Menggelegar tadi tuh, menggelegar kayak contoh, uang tuh masuk banyak ke saya, tapi saya nikmatin cuma 50 juta gitu kan. Nah itu tuh gimana sih solusinya? Apa gimana sih ceritanya gitu Pak Haji? Maksud gimana sih? Ulangi lagi. Misalnya uang masuk ke saya banyak. Masuk kalau 3 miliar. Contoh 3 miliar. Masa lo kebagian cuma 50 juta? Iya, gimana? Masa lo kebagian cuma cepet juta? Nggak mau gue. Makanya gimana tuh, Pak Haji? Ya itu kan lo punya sifat tadi, tapi kan lo tadi udah bayar denda. Oh, yang itu. Selesai. Iya. Kecuali kalau lo belum bayar denda, ntar diulangi lagi. Soalnya ada proyek 5 miliar, ada 7 miliar. Lo cuma kebagian 200. 200 juga lo mesti nyicil. Iya betul. Memang lo dapet nih 200, tapi besok lo mesti ngembaliin. Kan namanya cuma uang lewat. Tapi kan lo udah denda tadi bayar 50 juta. Iya. Selesai dong. Selesai. Tinggal yang tadi gue ceritain itu nggak boleh dilanggar. Oke, siap. Selesai. Siap. Seperti yang kemarin orang Prodadi. Yang 3 tadi aku. Nah ini Pak Haji kasih ceramah Pak Haji. Maksudnya Pak Haji tadi ingetin kamu apa kamu Ingat yang 3. Yang masa lalu nggak boleh, yang dulu nggak boleh. Ingat. Terus kita harus alhamdulillah kejadian positif maupun negatif itu alhamdulillah. Yang terus ya itu 18. Yang bukan 18 kan udah itu. Udah selesai lo denda. Yang kacamata besar tuh. Ya. Kita lihat ke Jadi lihat ke depannya tuh peluangnya besar. Yang belakang spion kecil. Terus kalau mau bagaimanapun ya alhamdulillah. Terus panggil itu. Iya, manggil gantinya. Karena lo kan 18 sudah denda nih 50 juta. Nah, lo tinggal manggil. Pasti bulan ini ada yang cair. Project gue pasti bulan ini ada yang cair. Pasti bulan ini cair. Nah, lo megang 3 project nih di bank ini, bank ini. Nah, lo ngomong pasti nanti cair, nggak mungkin enggak. Nanti lo panggil lagi pasti cair. Nah, maunya gue yang gede-gede bulan ini.
Ya. Yang gede-gede tahun ini. Ya. Jangan yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil kan gue udah pernah nikmatin. Masuk keluar lagi. Gue punya yang gede. Yang berapa Pak Haji? Ya yang minimal cairnya 100 miliar. Gitu. Kayak kemarin itu kejadian yang kemarin tuh Pak Haji, saya top up DKI. Saya nikmati cuma 200. Utang 3 miliar gitu kan. Oh jadi yang gue omongin tadi setuju? Itu Pak Haji itu. Hah? Yang Pak Haji bilang itu benar, keras sama saya. Oh gelo. 3 miliar itu gitu kan. Iya, Yang saya ujung-ujungnya kita kan nikmatnya itu cuma 200 kan kemarin gua. Kurang lebih sekitar 200 lah. Kalau aku lebih kepada usaha kita, aku mah maksudnya itu gitu. Kita kan pinjam uang banyak nih di bank, dari bank ke bank. Enggak, Tapi usaha artinya gitu. kalau untuk usaha sih pada prinsipnya jalan Pak Haji. Jalan, ada untung. Karena memang kan saya lihat stok opnam ada yang berbentuk barang gitu kan, ada yang berbentuk barang jadi. Terus ada yang saya hutang itu ke orang yang memang kewajiban kita ya Pak Haji ya gitu kan. Kalau memang ada lebih kita sahur juga. Itu ada beberapa yang memang diselesain. Dasarnya kita berdua ini dari nol memang tidak punya apa-apa. Tapi pencapaian sekarang alhamdulillah Pak Haji. Gudang di Sukabumi kita udah punya. Punya sendiri lah. Udah sekarang? Dan iya udah atas nama istri. Oh. Gitu kan. Rumah yang di Jakarta kita udah punya. Jagakarsa tuh di selatan lah hitungannya. Yang ya. nungguin? Masih ini belum lunas semua. Jadi belum dikeluarin sama saya gitu kan. Masih ada cicilan berapalah gitu kan. Nanti saya lunasin lah. Kalau Pak Haji kan harus panggil. Pasti lunas kan. Manggil. Harus dipanggil. Terus kayak rumah di Sentul kan ya alhamdulillah. Gitu Pak Haji. Tadinya kita Sekarang bos tidur di Sentul kan? Sentul. Tidur. Sentul. Gitu. Jadi di rumah sih di Sentul siapa aja isinya? Saya doang berdua sama ada ponakan ngikut kerja ponakan ini. Nah anak yang bawaan si bos? Nanti Kan di SD. pesantren. Yang kecil yang Yang kecil SD di sana. nanti baru mau ke Sentul Pak Haji. Bulan Oh, sekarang di bulan mana? lagi lah. Di sono Sukabumi di neneknya. oh ikut neneknya. Mau di sekolah mana Taskia ya? Insya Allah Tazkiyah Pak Haji. Yang di Sentul itu. Oh iya. Punya Nanti si Antoni. SD. Dekat Ahpung, depan Ahpung. Iya. Dekat bundaran. Beneran ya yang Kampung Lope. Pak Haji. Iya Tazkiyah di situ. Depannya enak sambil nongkrong di Starbucks. Kan seberangnya kan ada Starbucks tuh. Iya. Yang mandiri. Tempat ketemu Pak Haji itu. Iya di situ. Iya. Oh dia pernah. Kan udah sama Kita Pak Haji. ngobrol. Iya. Sama Bu Atik itu. Oh kan. iya, pemilik sama. Hotel Mega Cipayung. Oh iya. Oh iya. Oh iya di Starbucks. Iya di situ. Oh sekolah di situ. Taskia. Iya. Pokoknya pesan gue gitu bos. Masa lalu baik positif maupun negatif nggak boleh ingat. Karena gue maunya depannya gede. Gue mau bulan ini minimal cair 10 miliar. Bertahap perhap jadi 100 miliar. Itu dulu yang gue mau yang urgent. Bisa? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak Haji. Insya Pasti ya? Allah, Minta doanya aja Pak Iya dong. Haji. 10M Support, ya? dukungan Ya. ya, Iya Pak dong Haji. pasti. Amin. 10M ya? Ya. Tahap awal ya? Ya, tak apa. Sip, terkabul. Thank you banget.